Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Terpujilah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kembali di hari yang baru ini kita sebelum mengawali hari ini dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita, merenungkan firman Tuhan menjadi salah satu cara agar kita diberikan kekuatan yang baru. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca kisah ini merupakan sebuah kisah yang menarik sekali di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak ideal, di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit. Karena apa? Karena bangsa Israel dalam hal ini para pemuda yang tadi kita baca itu mengalami situasi yang sekali lagi tidak seperti mereka harapkan. Ya, jadi mereka dibuang ke Babel karena memang konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahwa mereka bersikap, bertindak tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Akhirnya mereka terpaksa dibuang ke Babel. Tetapi yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan kita, meskipun orang-orang muda ini, secara khusus Daniel di sini, jauh dari rumah asalnya, dia harus dibuang. Dia berada di tengah-tengah negeri yang asing. Tetapi Daniel tetap menunjukkan komitmennya, setia kepada Tuhan, setia kepada pengajaran kitab Taurat. Ya, dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan kehidupannya. Dalam hal ini kita bisa melihat di ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Wah, sebuah situasi kondisi yang sekali lagi tidak mudah. Ya, biasanya kalau orang seringkali senang ya kalau makan makanan yang enak, makanan-makanan yang disajikan untuk raja. Tetapi kita bisa melihat meskipun ada tawaran yang begitu menggiurkan, tetapi Daniel mengingat bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia adalah orang Israel. Dia adalah orang yang mengasihi dan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sehingga dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dari sikap orang muda ini kita kembali lagi belajar bahwa mari kita sebagai orang-orang percaya juga memiliki ketetapan hati. Berkomitmen, ingat komitmen kita kepada Tuhan. Ingat komitmen kita dalam menjalani kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Mungkin dalam konteks kita tidak dibuang. Kita tidak berada dari situasi yang sulit. Tetapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari, mungkin kita akan menghadapi yang namanya berbagai macam tantangan kehidupan, menghadapi yang namanya pencobaan, menghadapi yang namanya tawaran-tawaran dari dunia, yang kembali lagi bisa saja itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ingatlah, mari kita tetap berkomitmen untuk tidak menajiskan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain tidak bisa melihat. Mungkin kita berada dalam situasi yang tidak ada pendeta mungkin, tidak ada orang percaya lainnya mungkin. Tetapi ingatlah, meskipun orang sekeliling kita tidak melihat, tetapi Tuhan melihat komitmen dan kesungguhan hati kita ikut Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup terus berkomitmen, tetap setia apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali lagi belajar bagaimana situasi kondisi yang kami alami tidak membuat komitmen kami untuk menjaga kehidupan kami, kekudusan kehidupan kami, kesetiaan kami kepadamu berubah. Tuhan, mampukan kami agar kami selalu setia kepadamu. Secara khusus di tengah-tengah tantangan kehidupan kami, di tengah-tengah tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Mampukan kami untuk tetap berkomitmen menjaga hati kami, menjaga kehidupan rohani kami. Ini doa kami Bapa, berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.